Selamat datang kembali. Anda sudah siapkan ya dokumen-dokumen penting soal tarif pabean dan pungutan impor di Indonesia. Mari kita coba urai bareng aturan mainnya, biar Anda lebih siap gitu ya, nggak bingung lagi sama regulasi impor. Tentu, ini penting banget. Soalnya salah paham sedikit aja, wah bisa langsung kena ke biaya, urusan hukum, bahkan daya saing bisnis Anda loh di level global. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, siap. Kita bedah ya. Kalau lihat undang-undang kepabean yang Anda bawa ini, tarif pabean sama bea masuk itu intinya apa sih? Ini kan bukan cuma soal berapa persennya gitu ya. Tapi ada sistem klasifikasi barangnya juga, BTKI itu, yang basisnya HS. Nah, kenapa sih pemerintah kita pakai aturan ini? Gini, tujuan utamanya itu ada dua. Yang pertama, jelas, melindungi industri kita di dalam negeri ya kan, dari gempuran produk impor. Itu fungsi proteksi, atau istilahnya reguleren. Yang kedua, ya tentu saja, buat pemasukan kas negara, itu fungsi budgeter. Ada sih fungsi lain kayak kontrol barang, tapi ya fokus utamanya seringnya di dua itu. Nah, menariknya, ini kadang jadi dilema sendiri. Kalau tarif proteksinya ketinggian, malah bisa neken jumlah impor. Ujung-ujungnya penerimaan negara malah turun. Gitu. Menarik ya. Jadi ada tarik ulur gitu ya antara melindungi sama cari pemasukan. Nah, kalau soal tarifnya sendiri nih, kan ada macam-macam ya. Nggak semua barang pukul rata kan? Betul sekali. Ada tarif yang umum, berlaku buat semua anggota WTO, itu namanya MFN, Most Favored Nation. Rata-ratanya di kita sekitar 8%-an lah. Tapi, nah ini yang sering jadi incaran itu tarif preferensial. Ini bisa jauh lebih rendah, kadang malah 0%. Wah, 0%. Iya, itu biasanya hasil dari perjanjian dagang, kayak FTA atau CEPA sama negara mitra. Contohnya A3 buat ASEAN, atau IACPA sama Australia. Syaratnya tapi barangnya itu harus memenuhi ketentuan asal barang. Buktinya pakai surat keterangan asal atau SKA. Oh, ada SKA ya? Betul. Nah, kadang tantangannya di situ. Meskipun tarifnya 0, ngurus SKA-nya itu kadang lumayan ribet administrasinya. Bisa jadi penghalang juga. Oke. Jadi ada peluang tarif murah, tapi ada syarat administrasinya. Nah, terus kalau udah tahu tarifnya berapa persen, ngitung biaya masuknya di mana tuh? Di Indonesia, mayoritas itu pakai tarif ad valorem. Jadi, persentase dikali sama nilai pabean barangnya. Nilai pabean ya? Itu apa? Nilai pabean itu umumnya dihitung pakai dasar CIF, cost, harga barangnya, insurance, asuransinya, sama freight, biaya angkutnya. Contoh gampang, tas impor, tarifnya 20%. Ya, bea masuknya 20% dari total nilai CIF tas itu. Oke, paham. Tapi ya kelemahannya metode ini agak rentan dimanipulasi nilainya. Istilahnya under invoicing. Ada juga sih alternatifnya tarif spesifik. Itu jumlah tetap persatuan fisik. Misalnya sekian rupiah per kilogram gula gitu. Oh, per kilo gitu ya? Iya, ini lebih simple, lebih susah dimanipulasi nilainya. Cuma ya kurang peka sama perbedaan kualitas barang. Sip. Jadi ada bea masuk standar, ada preferensial. Ngitungnya bisa persenan, ad valorem, atau jumlah tetap spesifik. Tapi kadang dengar ada bea masuk tambahan gitu, dalam kondisi tertentu. Tepat sekali. Itu namanya instrumen trade remedies. Buat pengamanan perdagangan. Ada BMAD, bea masuk anti-dumping. Ini kalau ada barang impor dijual murah banget, dumping gitu, sampai merugikan industri lokal kita. Dumping ya? Iya, terus ada BMI, bea masuk imbalan. Ini kalau barang impornya itu ternyata dapat subsidi dari negara asalnya. Ada lagi BMTP, bea masuk tindakan pengamanan. Ini kalau tiba-tiba impor suatu barang melonjak drastis dan merugikan industri. Terakhir ada BMP, bea masuk pembalasan. Ini kalau negara lain diskriminatif ke ekspor kita. Wah, banyak juga ya jenisnya? Betul, tapi pengenaannya nggak bisa sembarangan. Harus ada investigasi dulu dari KADI, Komite Anti-Dumping Indonesia, atau KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Oke, jadi perlu proses investigasi juga ya. Berarti total biaya impor tuh belum selesai cuma dengan bea masuk yang tadi itu dong? Belum selesai. Masih ada lagi nih komponen penting, sering disebut PDRI, pungutan dalam rangka impor. PDRI, apa aja tuh?
Nah, ini isinya ada PPN impor, pajak pertambahan nilai, umumnya kan 11%, tapi nanti per 1 Januari 2025 jadi 12% untuk beberapa barang mewah. Terus ada PPNBM impor, pajak penjualan atas barang mewah. Kalau barangnya memang mewah, tarifnya bisa lebar banget, dari 10% sampai 200%. Wow, 200%? Iya. Terakhir, ada PPh pasal 22 impor. Pajak penghasilan, biasanya 2,5% kalau punya API, angka pengenal importir. Kalau nggak punya, bisa 7,5%. Jadi, PDRI ini, wah bisa nambah biaya impor lumayan signifikan. Ini nih yang kadang bikin kaget importir baru. Penting banget ini dicatat ya, PDRI bisa jadi gede komponennya. Terus, gimana caranya kita tahu pasti nih, tarif bea masuknya berapa, PDRI-nya apa aja buat barang kita? Kan nggak mungkin hafal semua ya? Kuncinya cuma satu, klasifikasi barang yang benar pakai kode HS, Harmonized System. Anggap aja ini kayak kamus universal buat semua barang dagangan di dunia. Kamus universal ya? Iya, di Indonesia kita pakainya BTKI, Buku Tarif Kepabean Indonesia. Ini ngikutin struktur HS global 6 digit, terus diperluas jadi 8 digit standar ASEAN, namanya AHTN, bahkan bisa sampai 10 digit buat kebutuhan detail nasional. Contohnya gimana tuh kodenya? Misalnya nih, 0901.11.10, itu kode buat kopi Arabica atau Robusta mentah yang non-kafein. Akurasi kode ini wah krusial banget. Salah satu digit aja bisa beda tarifnya jauh, plus potensi sanksi lagi. Waduh, harus teliti banget berarti ya. Oke, jadi kode HS, BTKI nentuin tarifnya. Tadi kan disebut tarif ad valorem dikali nilai pabean CIF. Nah, nilai CIF ini ditentuinya gimana? Apa cukup lihat invoice aja? Idealnya sih, nilai pabean itu dasarnya nilai transaksi. Harga yang beneran dibayar atau seharusnya dibayar. Sesuai invoice, dokumen pendukung, gitu. Ini metode utama dari 6 metode aturan WTO. Oke, nilai transaksi. Tapi, nah ini, meskipun kita sebagai importir lapor sendiri nilainya self-assessment, pejabat bea cukai itu punya wewenang penuh buat neliti kebenarannya. Kalau mereka rasa nggak wajar nilainya, mereka bisa menetapkan ulang official assessment. Bahkan bisa diaudit lagi sampai 2 tahun setelah barangnya masuk. Hah? Sampai 2 tahun? Iya, makanya jujur pas deklarasi dan lengkapin bukti transaksi itu penting banget, sangat krusial. Oke, jadi kesimpulannya nih, buat Anda, regulasi kepabeanan impor di kita ini memang berlapis ya, kompleks. Mulai dari jenis tarifnya, cara ngitungnya, ada pungutan tambahan lagi, sampai detail klasifikasi barang dan nentuin nilainya. Paham seluk-beluknya ini jadi kunci biar impor Anda lancar, aman, dan pastinya patuh aturan ya. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, sebuah pertanyaan aja buat Anda renungkan. Dengan semua kompleksitas ini, macam-macam tarif, PDRI, detail HS, metode nilai pabean, menurut Anda nih, seberapa efektif sih sistem kita ini menyeimbangkan semua tujuannya? Kan tujuannya banyak tuh, proteksi industri, penerimaan negara, kelancaran barang, keadilan juga buat semua. Nah, seberapa efektif mencapai itu semua tanpa justru malah jadi beban baru buat pengusaha yang sebenarnya udah berusaha patuh gitu?